Dan artinya kami tidak bisa menutup mata terhadap masukan-masukan tersebut. Maka Roblox harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. This is about standard for safety and responsibility. Untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Kalau ini sudah mengancam bahwa ini bisa mengurangi misalnya ya kualitas generasi muda di masa depan dengan adanya game ini, terus pemerintah mau membatasi itu atau melarang itu menurut saya sih nggak apa-apa, itu perlu didukung. Kalau dari beritanya dari ini sih aku cari tuh kayaknya setuju-setuju aja sih diblokir. Kayak di luar sana yang memberikan pelatihan coding terus pakai Roblox. Kalau misalkan memang ada sistem kurasi yang lebih lebih optimal gitu ya yang bisa dilakukan Roblox, berarti kita nggak perlu ada pemblokiran sebetulnya. Sebagai orang tua di era digital dengan ragam kemajuan teknologi, kehadiran gawai tentu bisa menjadi berkah, tapi sekaligus ancaman. Bagaimana tidak, kehadiran gawai termasuk juga berbagai aplikasi dan game di dalamnya bisa menjadi bahan untuk rekreasi, termasuk edukasi. Namun di sisi lain, kehadiran ruang virtual berupa game daring atau game online seperti misalnya Roblox bisa membawa begitu banyak dampak. Salah satunya mengancam keamanan dan keselamatan jika digunakan oleh anak di bawah umur tanpa pengawasan. Selama 30 menit ke depan, tim Expose akan mengajak Anda untuk menelusuri plus minus dari keberadaan game Roblox ini. Bersama saya Agung Hardiansyah di Expose. Roblox adalah game daring di mana penggunanya bisa menciptakan termasuk menjelajah virtual universe-nya sendiri atau dunianya sendiri. Tidak hanya mencoba berbagai jenis wahana atau permainan, tapi penggunanya juga bisa menciptakan permainan dengan model yang beragam sesuai dengan yang ia inginkan atau kehendaki. Yang jadi masalah, ketika permainan yang diciptakan untuk orang dewasa justru dijajaki oleh pengguna yang masih berada di bawah umur. Ragam opsi sarana hiburan bagi anak muncul di era digital, termasuk platform game daring Roblox. Muncul dengan fitur permainan yang dikembangkan oleh, dari, juga untuk penggunanya, Roblox perlahan mulai populer di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Meski sudah dikenal oleh pengembang game, juga komunitas pemainnya di tanah air lebih dari 1 dekade silam, Roblox mulai ramai dibicarakan setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Beragam jenis serta bentuk permainan di dalamnya menjadikan Roblox menarik bagi pengguna berusia dewasa, remaja, hingga anak-anak. Masalah kemudian muncul ketika wahana yang diperuntukkan pengguna dewasa justru bisa diakses dengan mudah oleh pengguna anak-anak. Tidak adanya klasifikasi dan pembatasan usia dalam mengakses ragam permainan yang diciptakan dalam platform Roblox membuat siapa saja leluasa menyeberang jalan berbagai ruang digital tanpa peringatan bahaya, seperti konten syarat muatan seksual hingga kekerasan. Kondisi ini pun memicu kekhawatiran banyak pihak, termasuk Mendikbud Abdul Muti yang mengimbau orang tua selalu memberi pengawasan pada anak dalam menjalankan aktivitas di ruang digitalnya. Untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada yang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak
menggunakan media ini secara berlebihan, yang itu juga merusak kebiasaan fisik mereka karena kurang beraktivitas. Kalau kebanyakan main game itu jadi mager juga. Kalau kebanyakan mager itu motoriknya kurang bergerak, peredaran darahnya kurang lancar, dan mereka kemudian menjadi anak yang emosional juga. Nah, inilah yang saya kira perlu diantisipasi sejak dini. Lebih jauh, pemerintah bahkan menjawab keresahan para orang tua dengan memunculkan wacana memblokir game daring ini setelah ada temuan insiden perundungan, kekerasan verbal, hingga indikasi aksi predator anak. Lantas bagaimana respon para orang tua, terutama yang masih memperbolehkan anaknya menggunakan platform Roblox? Kalau aku ya, kalau mulai mau diblokir silahkan, tidak diblokir pun tidak apa-apa, karena pada akhirnya karena emang peran orang tua yang penting dalam mengawasi itu orang tua. Karena pemerintah kan cuma bisa memblokir atau enggak, karena sejauh ini kan banyak juga tuh buat walaupun udah diblokir, ada situs-situs yang black marketnya itu tuh bisa mendownload dengan bebas kan. Jadi emang balik lagi ke peran orang tua. Awalnya sih aku lihat emang game, oh dia main ini, tapi pikir kan cuman susun-susun kayak balok gitu, terus desain, nggak apa-apa gitu. Tapi kok belum lama dengar katanya ada pro kontra gitu Roblox. Nah baru tuh aku cek gitu, oh ternyata ada ininya di balik itu gitu. Terus ternyata kenapa keburukannya, oh bisa chat sama orang lain yang nggak dikenal, itu aku kagetnya dari situ. Baru cari tahu, oh ternyata ada sisi negatifnya gitu. Kalau dari beritanya dari ini sih aku cari tuh kayaknya setuju-setuju aja sih diblokir. Oh, aku setuju banget sih, karena memang lebih agresif kalau dia dilarang main handphone, bener-bener nggak main game itu dia agak lebih agresif, jadi agak lebih galak ya. Ini mah, jadi emosinya turun naik. Aku kalau ada mau diblokir ya setuju banget. Tapi selama ini pakai gadget orang tua atau sendiri, dia udah punya sendiri. Sementara bagi Yuliani, seorang ibu dari anak pengguna Roblox, memilih secara tegas mengambil keputusan untuk melarang sang anak memainkan game itu tanpa menunggu larangan dari pemerintah. Gitu, kayaknya sih pertama sih awalnya dari kakaknya ya, mungkin dari kakaknya terus ngelarlah ke adiknya, dan kebetulan teman-temannya juga bermain. Jadi awalnya saya pikir, oh ya udah main, nggak apa-apa deh mereka main gitu kan. Tapi pada saat sebelumnya itu ya saya nggak tahu, awalnya saya memang nggak tahu nih gamenya itu seperti apa. Sebelum akhirnya saya menonton gamenya sebenarnya ternyata seperti ini gitu. Jadi sebelum ada berita-berita yang itu saya tahu tuh game biasa aja gitu loh. Sebelumnya saya pernah lihat VT di salah satu platform gitu ya Mas ya. Dan dari situ saya langsung cek, ternyata dari saat itulah sebelum pemerintah memutuskan untuk memblokir atau segala macam, saya sudah hapus duluan gitu. Selain bahaya dari pengguna lain, Yuliani beranggapan konsumsi game secara berlebihan mengurangi interaksi sang anak dengan dunia nyata, sehingga menjauhkan ponsel dan gawai yang dipakai sang buah hati untuk mengakses konten Roblox dinilai menjadi langkah yang tepat. Yang udah pasti sih ya Mas ya, potensi kedepannya ya. Maksudnya karena kalau saya lihat pribadi dengan anak saya ya, kalau saya biarkan dia terus dengan main handphone, itu biasanya fokusnya itu agak berkurang. Misalnya kalau dia terlalu serius nih main handphone, otomatis kan dipanggil dia akan lama nyautnya kan. Nah, itu saya paling nggak suka gitu. Sama perilaku sih yang pastinya agak berubah gitu. Jadi makanya saya putuskan untuk membatasi itu dari mulai anak saya yang pertama saya batasi. Jadi maka hari-harinya saya berlakukan sama. Ya kan tadi saya bilang sama saya, kalau saya kan sebelum ada pemblokiran saya sudah hapus. Jadi untuk pemblokiran dari pemerintah sih saya sangat setuju ya, tapi balik lagi memang peran dari orang tua. Tapi kan setidaknya dari pemerintah sudah membatasi nih, bahwa game ini tidak boleh. Pemerintah sebetulnya tak tinggal diam dalam memahami situasi ini. Melalui Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz, pemerintah menemui langsung pimpinan Roblox kawasan Asia Pasifik. Pihaknya menyerukan agar platform Roblox segera mematuhi ketentuan sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia, termasuk dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bagi pengguna usia anak. Dan artinya kami tidak bisa menutup mata terhadap masukan-masukan tersebut. Maka Roblox harus melakukan penyesuaian. This is about standard for safety and responsibility. Langkah Menkomdigi dalam menggelar diskusi dengan pihak Roblox menggambarkan upaya nyata pemerintah dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan anak di ruang digital, termasuk para pengguna usia belia platform daring seperti Roblox yang umumnya mengakses semata karena kebutuhan hiburan.
Lalu demi memberi perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pemerintah telah membangun payung hukum melalui pasal 16A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Regulasi itu kemudian disempurnakan dengan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau kerap disebut sebagai PP Tunas. Jika upaya diplomasi pemerintah kemudian tidak mendapat tanggapan dari pihak Roblox, maka opsi pemblokiran game daring ini bisa jadi semakin menguat. Kendati demikian, wacana pemblokiran juga ternyata mendapat tentangan dari komunitas pengguna, begitu juga pengamat yang menilai langkah pemblokiran tak perlu dilakukan secara buru-buru tanpa evaluasi yang komprehensif. Berbagai kekhawatiran orang tua mengemuka karena game Roblox ini begitu mengancam keamanan hingga ada kasus bullying dan juga tindak kekerasan di dalamnya. Isu untuk upaya pemblokiran pun kemudian muncul. Namun sebagian pengguna termasuk juga pengembang game Roblox ini menolak dengan adanya pemblokiran. Apa kemudian alasan mereka menolak pemblokiran ini? Simak saja dan tetap bersama kami di Expose. Visual yang menarik, warna-warna yang cantik, dan keberagaman varietas dari wahana membuat popularitas game Roblox ini begitu menjadi perhatian banyak pihak, terlebih bagi anak-anak. Apalagi setelah isu-isu pembulian, kekerasan, dan potensi bahaya game Roblox ini mengemuka. Tapi di balik keriuhan itu, sebagian pengguna hingga pengembang game daring Roblox menolak adanya upaya pemblokiran karena dinilai bisa membunuh kreativitas atau mencegah potensi bisnis dan dampak positif dari keberadaan game daring ini apabila game Roblox diblokir tanpa pertimbangan yang matang. Roblox mendefinisikan platform mereka sebagai the ultimate virtual universe yang memiliki jutaan permainan dengan lingkungan yang interaktif. Game daring ini menyediakan berbagai jenis permainan, mulai dari balapan simulasi, role-playing, sampai parkour. Meski begitu, permainan ini tidak imun pada potensi kecanduan dan unsur kekerasan. Keberadaan fitur chat atau mengobrol sesama pengguna menjadi celah bagi peredaran kata-kata kasar, hingga berujung pada perundungan verbal. Lalu, pembelian fitur dengan menggunakan transaksi virtual tanpa pengawasan orang dewasa juga tentu merupakan resiko yang juga tidak bisa dikesampingkan. Landasan hukum berupa undang-undang dan peraturan pemerintah menjadi modal diplomasi pemerintah di tingkat kementerian kepada pihak pengembang Roblox. Namun, ketika upaya diplomasi itu tak membuahkan hasil, maka membuat kebijakan pemblokiran platform Roblox seakan tinggal menunggu waktu ketok palu. Meski begitu, tidak sedikit yang menekankan perlunya pemerintah dan pengelola platform untuk mencapai kesepakatan bersama agar regulasi perlindungan anak di ranah digital dapat diwujudkan selaras dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang ada. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Kawian, menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital wajib menegakkan isi peraturan tersebut kepada seluruh pelaku sistem elektronik tanpa pandang bulu demi mewujudkan ruang digital yang ramah anak. Di situ sudah diatur sebenarnya mengenai siapa yang punya kewajiban atau kewenangan untuk melakukan pengawasan, apa saja tanggung jawab dan kewajiban PSE. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang IT ini, di pasal 16A ada pasal yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan perlindungan terhadap anak, itu wajib ya. Jadi segala produk, layanan, fitur yang dibuat oleh PSE termasuk game ya, itu harus memberikan menjamin perlindungan kepada anak. Selain menjamin kesejahteraan pengguna anak-anak, penyelenggara atau pemilik platform turut berkewajiban mendorong orang tua lebih aktif untuk melakukan pengawasan. Kawian menyoroti masih adanya orang tua yang minim literasi digital, sehingga kurang awas akan resiko akses ruang digital bagi putra-putri mereka.
di pasal 7 dan beberapa pasal berikutnya PP Tunas itu ada kewajiban PSE untuk melakukan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital dengan melibatkan anak, orang tua, dan juga masyarakat. Kan sekarang begini Mas, masih banyak orang tua yang tidak melek digital gitu, nggak tahu gitu. Jadi harus berbuat apa untuk anaknya nggak tahu. Nah, ini ada kewajiban yang tercantum dalam PP Tunas itu, PSE melakukan edukasi dan memberdayakan sistem ekosistem digital kepada orang tua dan anak. Senada dengan Kawian, sosiolog Universitas Indonesia Lydia Triana menyoroti tingkat literasi teknologi orang tua di tanah air. Meski sudah cukup familiar dengan gawai komunikasi modern, tidak semua orang tua memiliki kapasitas dan kecakapan untuk mengetahui tren dan teknologi secara aktual. Akibatnya, mereka tidak mampu melakukan pengawasan secara optimal karena terkendala pemahaman akan fitur dan teknologi dalam platform game seperti Roblox. Literasi orang tua terhadap game ini juga mungkin nggak banyak orang tua yang mengetahui tentang ini sehingga anak bermain tanpa pengawasan gitu. Nah ini yang berbahaya sebenarnya. Artinya sepanjang game online ini digunakan oleh anak tetapi dengan pengawasan, dengan pendampingan, mungkin itu akan lebih meminimalisir dampak ya dari anak tersebut. Lydia berpendapat wacana pemblokiran layanan Roblox di tanah air terbilang masuk akal. Kebijakan itu dapat menjadi dukungan dan acuan bagi para orang tua, terutama dalam mengurangi akses putra-putri mereka di ruang virtual, serta melindungi dari ancaman kekerasan hingga kejahatan siber. Kalau memang pemerintah merasa ini sudah berbahaya untuk generasi muda kita gitu ya, artinya pemerintah kan harus melihatnya dari kacamata yang nasional gitu kan. Artinya kalau ini sudah mengancam bahwa ini bisa mengurangi misalnya ya, kualitas generasi muda di masa depan dengan adanya game ini, terus pemerintah mau membatasi itu atau melarang itu menurut saya sih nggak apa-apa, itu perlu didukung. Justru keluarga itu perlu ada dukungan dari pemerintah. Selama ini kan yang membatasi itu yang mengawasi, yang melarang itu kan orang tua ya. Nah tapi kalau ini didukung oleh kebijakan pemerintah bahwa ini secara resmi oleh pemerintah dilarang misalnya, tentu saya rasa banyak orang tua yang akan merasa bersyukur ya kalau ini dilarang gitu, artinya memaksa gitu kan. Jadi pemerintah itu membuat aturan yang memaksa warga negaranya untuk mematuhi kan sebenarnya gitu. Psikolog klinis anak sekaligus pengajar di Sekolah Cikal Amri 1 Jakarta, Rendra Yohanda mengungkapkan platform game pada umumnya memiliki dua sisi. Meski dapat menjadi sarana pembelajaran bagi anak, setiap orang tua perlu memperhatikan kesiapan buah hati mereka saat terpapar permainan virtual. Apalagi jika masih belum mencapai tahap daya berpikir yang lebih matang. Terakhir tuh saya baru baca satu riset yang dilakukan sama UNICEF sama Lego Foundation gitu ya. Itu melibatkan juga beberapa kampus di banyak negara gitu ya. Sisi positifnya adalah games itu tuh juga bisa membantu anak-anak lebih kreatif sebenarnya. Terus kan namanya games itu kan juga memecahkan masalah sebetulnya ya, gitu kan. Jadi kemampuan problem solving-nya pun sebenarnya bisa dilatih dari games itu tadi gitu. Nah, cuma kalau kita melihat games-games yang sekarang gitu ya, karena kan mereka juga sistemnya sekarang online, lebih interaktif gitu. Jadi di balik yang interaktifnya ini nih sebenarnya juga menyimpan beberapa isu sebetulnya, beberapa potensi masalah gitu ya. Kalau misalnya gamesnya diberikan ke anak-anak yang cara berpikirnya belum sampai kepada tahapan formal operasional. Apa yang terjadi di games itu juga bisa terjadi di dunia nyata gitu ya. Itu sebenarnya jadi menyimpan potensi bahaya di situ. Terkait penggunaan game seperti Roblox oleh anak, Rendra menyarankan bagi para orang tua untuk terlibat lebih aktif. Tidak hanya memberikan akses kepada gawai, melainkan juga turut ikut bermain dalam ruang yang sama. Dengan demikian, orang tua dapat lebih memahami dunia permainan sang anak, sekaligus memberi kesempatan untuk putra-putrinya membangun rasa percaya dalam lingkup keluarga. So far kita yang bisa kita lakukan adalah itu tadi co-playing, coba untuk main bareng gitu. Jadi kita tahu juga yang terjadi di dalam itu seperti apa interaksinya gitu. Karena saya pernah juga ikut main, lihat beberapa dunia tuh kadang-kadang ada yang dalam tanda kutip nih kayak nyari uang gitu. Jadi kalau kita nggak beli sesuatu gitu pakai Robux-nya gitu ya, itu nggak akan maju-maju nih gitu kan gitu. Atau kan nanti untuk tahap berikutnya itu akan susah nih prosesnya gitu kan. Tadi yang kayak gitu. Dan yang itu tuh jadi kalau kita melihat itu kan jadi kita bisa menjelaskan ke anak-anak ya, kayak kamu ada nggak sih cari games yang lain yang mirip-mirip kayak gini gitu ya, tapi tanpa perlu harus mengeluarkan Robux-nya seperti itu kan, bisa kayak gitu. Atau menurut kamu kalau kamu kasih Robux terus beli di sini, kamu akan main yang jangka panjang atau enggak sih sebenarnya si dunia ini kayak gitu kan gitu. Jadi
Kalau kita co-playing, kita akan tahu sebenarnya yang terjadi, sistematikanya, dinamikanya yang ada di dalam si dunia-dunia itu kan seperti apa, kayak gitu. Jadi memang kita nggak bisa yang namanya udah ada perangkat, kita kasih gitu aja gitu ya. Kalau terminologi mungkin kayak gadget sitter gitu ya. Itu tuh akan sulit sih kalau buat anak-anak kalau bicara teknologi ya, gitu. Tapi memang kita orang tua pun juga harus mendampingi, gitu ya, mendampingi. At least minimal kalau misalkan emang kita nggak bisa main game, at least ngobrol. Minimnya pendampingan orang tua dalam ranah game virtual dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak yang dibekali gawai, bahkan mungkin berlangsung dalam jangka waktu berkepanjangan. Rendra mencontohkan adanya trauma akibat pengalaman sebagai korban perundungan, kekerasan verbal, hingga pelecehan seksual oleh pengguna lain. Kalau bicara soal ya tadi kayak grooming, kekerasan seksual, dengan juga perundungan gitu ya, kita bicara bullying, ya itu ada dampak jangka panjangnya ya. Banyak hal sih, bisa jadi perilakunya juga bisa jadi imitatif nih. Bisa jadi dia akan melakukan, kalau kita bicara soal bullying kan gitu ya, cycle-nya bisa jadi yang kemarin pernah menjadi korban, nanti akan jadi pelaku, itu bisa jadi kayak gitu. Kenapa? Karena dia pernah melihat, pernah mengalami, pernah merasakan gitu ya, jadinya jadi ya imitatif. Dia lakukan di kehidupan yang nyata gitu ya, di kesempatan yang dia merasa bahwa dia punya power lebih tinggi di situ misalnya. Gitu. Nah, termasuk ya hal misalkan kebicara kekerasan seksual gitu ya, apalagi ini dunia maya kan. Jadi yang paling sering terjadi kan tiba-tiba mengambil gambar, ada jejak digital. Nah, itu kan juga biasanya bertahan lama ya, gitu ya, nggak bisa tiba-tiba hilang begitu aja kan, gitu. Dan itu pun pasti akan mengganggu sih, akan membuat kekhawatiran buat si anak ini gitu ya. Banyaknya ancaman bahaya kepada anak dalam platform game Roblox tak membuat Rendra turut mendukung kebijakan pemblokiran dari pemerintah. Baginya, pemanfaatan fitur di dalam permainan untuk melindungi pengguna usia anak juga kurasi ketat pada game agar sesuai dengan penggunanya bisa jadi solusi yang adil. Kita sebagai orang tua tuh sebenarnya bisa melakukan itu tadi ya, filtrasi itu, tapi sambil coba bermain juga. Terus sebenarnya juga penting dari si pengembangannya itu tadi, karena ini kan satu sisi ya, kalau bicara Roblox, sisi positifnya adalah orang bisa mengembangkan ide apapun gitu ya. So far juga saya lihat banyak juga nih kayak di luar sana yang memberikan pelatihan coding terus pakai Roblox, ya kan, membangun dunia-dunia baru gitu kan. Nah, kalau misalkan memang ada sistem kurasi yang lebih lebih optimal gitu ya, yang bisa dilakukan Roblox, berarti kita nggak perlu ada pemblokiran sebetulnya atau pembatasan gitu ya, karena kan akhirnya nanti game atau dunia-dunia yang di dalam Roblox ini bisa ada ratingnya masing-masing sebetulnya. Tarik ulur perlunya pemblokiran platform Roblox akhirnya membuat komunitas penggunanya angkat bicara. Salah satu pengurus Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia atau AKRI, Naufarar Aditya, meluruskan sejumlah ketentuan dan langkah bagi pengguna sebelum bisa mendapat akses menuju platform Roblox, terutama bagi mereka yang masih di bawah umur. AKRI sendiri kini menaungi beragam komunitas pengguna di Roblox, khususnya yang berasal dari Indonesia, dari berbagai jenis latar belakang dan bentuk permainan. Naufarar atau biasa dipanggil Dandi menyebut, umumnya para pengembang game telah memegang komitmen untuk mematuhi peraturan dari pihak Roblox dengan membuat ruang permainan yang aman bagi semua usia. Kalau untuk Roblox sendiri sebetulnya kalau misalnya kita memasukkan umur atau usia di akun Roblox kita, itu sebetulnya harus ada verifikasi tertentu dulu, Mas. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses ya platform mengakses experience yang notabene-nya adalah 17 tahun ke atas ya. Itu kita membutuhkan verifikasi ID card gitu, seperti paspor atau KTP, atau kalau di Indonesia bisa pakai KIA gitu, Mas. Tapi kan diverifikasi lagi sama Roblox ya, apakah umur si orang ini itu sudah mencukupi untuk dia bisa atau boleh masuk ke experience yang seperti itu atau tidak gitu sebetulnya. Pokoknya game-game yang ada di Roblox gitu ya, itu sebetulnya rata-rata yang dibuat sama orang-orang kita, orang-orang Indonesia, itu sebetulnya sudah dibilang sudah fit dengan anak-anak sudah gitu. Jadi jarang sekali kita bikin bahkan hanya beberapa gitu ya, yang memang itu bikin game yang mungkin buat 13 tahun ke atas atau 14 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas seperti itu. Dandi mengungkap banyak pengembang dan komunitas telah melibatkan pihak ketiga sebagai admin atau pengelola sekaligus pengawas permainan. Mereka menjadi ujung tombak pengembang dalam menjaga ketertiban serta mencegah adanya pengguna yang bertindak di luar aturan, termasuk berbicara dengan kata kasar ke pengguna lain. Kalau dari game-game yang ada di Indonesia sendiri, saya melihat bahwa rekan-rekan developer tuh sudah banyak kok yang menyewa jasa admin in-game. Jadi admin ini yang nanti akan menjaga server-server yang ada di dalam game tersebut agar player-player tetap tertib dalam bermain gitu.
Misalnya contoh kita pakai yang game kereta api tadi. Nah, setahu saya game yang kereta api ini aturannya lumayan ketat sih, Mas. Jadi karena memang gamenya itu memang untuk anak-anak, jadi adminnya tuh saya melihatnya lebih galak gitu, Mas. Jadi kalau ada orang yang ngomong kasar sedikit, itu langsung disamperin sama adminnya. Langsung dikasih tahu, langsung dinasihati, tidak boleh seperti itu. Dengan segala upaya yang telah dilakukan untuk mematuhi regulasi, ditambah adanya ekosistem yang mulai terbangun secara matang, Dandi menolak upaya pemblokiran terhadap platform Roblox oleh pemerintah. Di samping itu, pemblokiran platform Roblox dapat berpengaruh pada para pengembang asli Indonesia yang mencari nafkah dengan mengembangkan permainan dan membangun portfolio dalam semesta itu. Kalau menurut saya, kalau misalnya beneran diblokir itu, sebetulnya dampaknya ya lumayan signifikan sih, Mas. Karena banyak teman-teman kita yang developer Roblox juga itu memang penghasilan utamanya dari penghasilan dari Roblox gitu. Karena di Roblox sendiri dia tuh ada fitur yang namanya developer exchange. Jadi di mana currency dari Roblox itu bisa dicairkan menjadi dolar atau rupiah seperti itu, Mas. Jadi dengan pemblokiran Roblox ini menurut saya akan sangat disayangkan sekali gitu. Banyak teman-teman kita yang nanti akhirnya mesti cari pekerjaan baru karena Roblox platform yang selama ini untuk dia mencari rezeki itu diblokir sama pemerintah seperti itu. Kalau kita lihat dari game-game yang atau experience yang sudah besar itu memang dia di situ tuh ada banyak ya developernya gitu. Jadi satu komunitas yang bikin game itu developernya tuh bisa sampai 10 atau 20 orang. Jadi untuk sekelas komunitas yang mungkin yang saya mention tadi game kereta api itu developernya bisa sampai 15 orang. Jadi itu aja baru satu komunitas, Mas. Bayangin kalau misalnya semua komunitas itu mati gara-gara Robloxnya diblokir seperti itu. Ketika orang tua memberikan kesempatan, akses untuk anaknya memasuki ruang digital, tentu harus sudah paham betul dengan konsekuensi apa yang akan diterimanya. Pengawasan menjadi kunci agar ruang digital ini menjadi tempat yang aman untuk anak tetap berekspresi, menimba ilmu, termasuk juga bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri antara orang tua dan anak jika diawasi dengan baik. Saya Agung Haris, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Expose selanjutnya.